Lost World, istana dengan banyak wahana permainan, menjadi tempat yang patut untuk dikunjungi di Seoul. Tidak terkecuali bagi Taehyung dan Mijo. Walau merogoh kocek yang tidak sedikit untuk ke Lost World, Taehyung merelakan uangnya yang baru saja datang menghampirinya itu. Semua itu untuk Mijo. Ya, bisa dibilang jalan-jalan mereka ini ibarat berbulan madu bagi sepasang pengantin baru. Pengantin baru, atau pengantin muda, bisa disebut keduanya. Umur masih sekitar 17-18 tahun. Masih berstatus pelajar. Tetapi, mereka sudah terikat tali pernikahan. Ya, pernikahan yang didasarkan pada ikatan yang sangat kuat hingga menyebabkan mereka harus bersatu. Tidak boleh dipisahkan bukan? Wahana yang menjadi favorit Mijo adalah melihat tokoh-tokoh Disney, menaiki Bunge Drop, Camelot Carousel, dan masih banyak lagi. Mereka menghabiskan waktu untuk menikmati wahana-wahana di sana hingga lupa waktu. Waktu sudah menunjuk pukul 12 KST. Puas dengan beberapa wahana itu, Mijo ingin mengajak Taehyung membeli makanan di kedai yang masih berada di lokasi itu juga. Di tengah perjalanan mereka, tanpa sengaja mereka berpapasan dengan Baekhyun, teman SMP sekaligus seseorang yang berjasa untuk Kim Taehyung. "Oh, Taehyung, kau ada di sini juga?" tanya Baekhyun sembari melepas kacamata hitamnya. Taehyung sedikit terkejut mendapat kehadiran Baekhyun yang begitu tiba-tiba. Ia tersenyum kikuk. "Ne," jawabnya singkat. Mijo melirik Baekhyun lalu Taehyung. Gadis itu terlihat kebingungan. Baekhyun juga demikian. Ia menelisik wajah Mijo mencoba mengenali siapa gadis itu. "Ah, benar. Hyung. Ini Cho Mijo. Mijo. Ini Byun Baekhyun. Dia salah satu fotografer di Teen Magazine. Tempat kerjaku," ucap Taehyung berusaha memperkenalkan Mijo dan Baekhyun. "Yup, selama ini Taehyung bekerja sebagai model untuk mencukupi kehidupan keluarga kecilnya itu." Mijo tersenyum hangat. "Ah, begitu ya, Bang Apsemnida." Mijo membungkuk di hadapan Baekhyun. Baekhyun melakukan hal yang sama. "Kalau boleh tahu, kau siapanya Taehyung?" tanya Baekhyun penasaran. "Ne?" Mijo terkaget dengan pertanyaan Baekhyun yang begitu frontal. Ia melirik Taehyung kemudian kembali melihat Baekhyun. "Hyung masih ingat yang aku katakan di studio waktu itu. Soal pernikahan," kata Taehyung mengambil alih. Baekhyun mengangguk. "Aku masih ingat dengan jelas saat kau mengatakan kalau kau sudah menikah," ujarnya. Mijo sedikit tertegun. Taehyung tertawa renyah sembari merangkul Mijo. Dan inilah istriku, Hyung," ujarnya bangga. "Mo, kau kembali membuat lelucon lagi." "Taehyung," kata Baekhyun tak percaya. "Lihat ini." Taehyung menampilkan jari manisnya yang dibalut cincin perak bersamaan dengan Mijo. "Untuk apa kami berdua memakai cincin kalau bukan karena sudah menikah?" lanjut Taehyung. Baekhyun menamparkan pipinya kemudian mengaduh. "Hisun, bawa aku pergi. Kurasa aku tengah bermimpi buruk," kata Baekhyun kepada seorang wanita di sampingnya. Kemudian Baekhyun pergi meninggalkan mereka dengan gelak tawa konyolnya. "Maafkan Tuan Byun. Dia begitu semenjak ditinggal mati pacarnya dan ia sangat sensitif soal cincin pernikahan." Jelas Hisun kemudian menyusul Baekhyun yang masih tertawa terpingkal-pingkal di sana. Taehyung dan Mijo menatap heran pemandangan yang tak biasa itu. Kemudian saling menatap satu sama lain seraya mengendikkan bahu tak mengerti. Mereka berdua kembali melanjutkan jalan-jalan di Lost World tersebut. Mereka pergi membeli es krim kemudian duduk di salah satu bangku taman. Mijo menahan tawa melihat bibir Taehyung yang belepotan es krim. Ia kemudian menyapu bibir Taehyung dengan tisu. Taehyung yang tak mengerti mengernyit bingung. "Waeyo?" tanya Taehyung. "Bibirmu belepotan es krim," jawab Mijo. Taehyung tertawa kecil. "Aigo," gumamnya setelah menyadari bibirnya memang belepotan es krim. Tatapan Taehyung beralih kepada kembang gula yang dijual di kedai seberang. Tidak ada salahnya jika ia membeli kembang gula untuk istrinya itu. Terlebih lagi, Taehyung tahu Mijo sangat menyukai kembang gula. "Jo, tunggu di sini." "Ya," ucap Taehyung. Mau kemana?" tanya Mijo tapi diabaikan oleh Taehyung yang telah duluan meninggalkannya. Mijo menghela nafas singkat sembari memakan es krimnya lagi. Namun, tiba-tiba seorang bocah lelaki yang tengah menangis itu menculik perhatiannya.
Oma, Hicks. Balonku. Hicks. Isak anak lelaki itu. Mijo mendadak bangkit kemudian menghampiri bocah itu. Tubuh bocah itu yang hanya setinggi pahanya membuat Mijo harus berlutut menyeimbangkan posisi tubuh mereka. Ada apa adik? Tanya Mijo simpati. Bocah lelaki itu masih menangis. Nuna. Aku kehilangan balonku. Balonku sudah terbang Hue. Ia menunjuk balonnya yang sudah terbang. Mijo melihat ada sebuah balon berwarna merah di langit. Ia merasa iba melihat bocah lelaki itu yang menangis terseduh-seduh. Nuna akan mengambil balonmu. Tunggu sebentar. Kata Mijo. Bocah lelaki itu hanya mengangguk polos. Mijo bangkit kemudian berlari mengejar balon merah itu yang masih belum terlalu terbang tinggi. Dengan segenap usahanya Mijo mencoba menggapai balon itu. Namun lagi-lagi gagal. Ia tidak menyerah dan masih mengejar hingga mengantarnya keluar dari Lost World. Mijo terus berlari tanpa memperdulikan sekelilingnya. Tiba-tiba suara klakson berbunyi nyaring. BRUK Taehyung kembali ke bangku taman setelah selesai membeli kembang gula berwarna merah muda itu. Lelaki itu kebingungan saat tidak menemukan raga Mijo di bangku itu. Mijo, teriak Taehyung. Namun usahanya sia-sia karena tidak ada yang menyahut. Aigo. Kemana dia? Gumam Taehyung frustrasi. Ia mengambil ponselnya kemudian menelpon Mijo. Berulang kali ditelepon tetapi tidak ada sahutan dari sana. Taehyung semakin khawatir. Taehyung berjalan mencari Mijo. Namun sesaat kemudian ia mendapatkan telepon dari nomor tak dikenal. Taehyung berniat tidak mengangkat. Tapi setelahnya ia mengangkat telepon tersebut. Yoboseo, ini Kim Taehyung. Ada apa dengan Cho Mijo? Morago. Skip Taehyung berlari secepat mungkin melewati lorong rumah sakit. Barusan ia mendapat telepon dari pihak rumah sakit yang mengatakan Mijo kecelakaan dan langsung dibawa ke UGD. Jantung Taehyung seperti berhenti berdetak mendengar kabar itu. Dan perasaan khawatir setengah mati merasuki hatinya. Taehyung berhenti di depan ruang UGD tempat Mijo dirawat. Nafasnya tersengal. Ia terduduk lesu di bangku rumah sakit. Banyak pertanyaan yang ada di kepalanya saat ini. Mengapa Mijo bisa kecelakaan? Bagaimana mungkin ia bisa kecelakaan? Apakah ia menyeberang di jalan raya? Siapa yang menabraknya? Taehyung tertegun ketika merasakan pundaknya ditepuk seseorang. Ia menoleh. Di sebelahnya ada pria paruh baya berjas hitam yang sepertinya bekerja di perusahaan. Wajahnya tampak cemas dan sedih. Kau kerabat gadis itu. Maafkan aku karena telah menabraknya. Ujar pria paruh baya itu. Taehyung terbelalak kaget. Kepalan tangannya menguat beserta emosi yang meluap hingga ke ubun-ubunnya. Ia menarik kerah jas pria itu. Kurang ajar, bajingan, bentak Taehyung emosi. Pria paruh baya itu tampak ketakutan. Beraninya kau menabrak istriku. Bentak Taehyung lagi hendak melayangkan pukulan ke wajah pria itu. Andwek, ku mohon jangan memukulku. Aku berjanji akan membayar biaya perawatan istrimu. Tapi tolong jangan melaporkanku pada polisi. Pinta pria paruh baya itu memohon-mohon. Taehyung mengatur nafas dan berusaha mengontrol emosinya. Kepalan tangannya melemas seiring berjalannya waktu. Ia melepas paksa kerah jas pria paruh baya itu hingga tubuhnya terhempas. Beberapa saat seorang dokter keluar dari ruangan Mijo. Dokter memperbolehkan satu orang untuk masuk ke dalam ruangan. Taehyung langsung masuk ke ruangan itu. Ia menatap tubuh Mijo yang terbaring dengan infus di tangannya. Kepala gadis itu diperban. Taehyung terduduk di samping Mijo. Mijo. Panggil Taehyung lemas. Digenggamnya tangan Mijo erat. Ireona. Bangunlah. Yobo. Pinta Taehyung pelan sembari mengusap rambut gadis itu. Raga Mijo masih belum sadar. Matanya terutup rapat. Hanya rongga perutnya yang saat ini bergerak menghirup dan mengeluarkan nafas. Perlahan tapi pasti. Jari-jari Mijo bergerak. Taehyung dapat merasakannya dan ia tersenyum senang. Dan dengan perlahan pula, Mijo tersadar. Kelopak matanya terbuka. Ia melihat langit-langit ruangan yang asing baginya. Di mana aku? Lirih Mijo pelan. Syukurlah kau sudah sadar. Sekarang kita ada di rumah sakit. Jawab Taehyung tersenyum. Senyuman Taehyung bak angin lalu untuk Mijo. Gadis itu menatap takut kepada lelaki di sampingnya ini. Ia menarik paksa tangannya dari genggaman Taehyung. Taehyung sama sekali tak mengerti.
Jangan sentuh aku, bentak Mijo. Taehyung terhenyak kebingungan. Wae, Yobo, tanyanya. Mijo mengernyit bingung. Mo? Yobo? Siapa kau? Berani sekali kau memanggilku seperti itu. Bentaknya lagi. Taehyung mendengus kasar. Kau istriku. Apa kau lupa? Tanyanya bingung. Istri, jangan mengaku-ngaku. Dasar beauty. Pekik Mijo marah. Taehyung menatap nanar gadis di depannya ini. Apa yang terjadi? Kakau tidak mengenaliku? Tanyanya gelagapan. Aku tidak mengenalimu. Jawab Mijo menggeleng. Jangan lupa tonton dan dengarkan part 2 ya.